Shalom semuanya. Kita senang bisa bersekutu dalam firman Tuhan. Itu yang syukur sekali kepada Tuhan. Siapa saja yang ada di dalam bumi ini, jika firman Tuhan masuk ke dalamnya dan menguasainya, orang-orang itu akan menjadi seperti Yesus. Tetapi, jika seseorang sendiri berusaha menjadi baik dan besar, dan menganggap diri yang berbuat sesuatu dengan dirinya sendiri, Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hati orang tersebut. Jadi, Alkitab ini berkata tentang hal itu kepada kita. Hari ini kita baca 2 Raja-Raja, mulai pasal 4 ayat 1 kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bujana-bujana dari luar, daripada segala tetanggamu, bujana-bujana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sampai 7 kita baca. Alkitab sesungguhnya memberitahukan hal yang indah kepada kita. Jika kita cari Yohanes pasal ke-6, apa yang terjadi di pasal 6, Yesus naik ke atas bukit. Lalu, apa yang berkata Yesus adalah di ayat ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Sekitar 5.000 orang, banyak orang sudah kumpul dan datang kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dan kenapa Yesus bertanya kepada Filipus? Untuk mencobanya, untuk melihat apa isi hatinya. Lalu jawab Filipus adalah, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dan sampingnya ada juga Andreas. Dia adalah saudara dari Simon Petrus. Dan dia berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi untuk apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Ini cerita yang menarik sekali. Pada saat Yesus berkata kepada Filipus, katanya apa? "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Lalu jawab Filipus adalah, dalam mulutnya, "Ya, roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Memang hitungan-hitungan dia pasti kemungkinan baik, tetapi asal Filipus sama Andreas mereka asal dari Galilea. Dan juga mereka berdua bertemu Yesus hampir satu zaman dan satu saatnya. Jadi setelah mereka ketemu Yesus dan tinggal bersamanya, dan yang penting adalah Filipus bilang apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi jika kita meneliti pembaca yang kitab suci berkata di ayat ini, apa yang kata keluar dari mulut Filipus? Di sana tidak ada kata Tuhan atau Yesus atau anugerah atau iman kepadanya. Tidak dapat temukan di situ. Hanya itu hitungan dan pikiran secara manusiawi. Lalu, coba kita lihat bagaimana bicara Andreas. Andreas berkata apa? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Dalam kata ini, ya dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini buat makanan tadi anak kecil, ya kan? Tetapi banyak orang sebanyak ini adalah orang-orang kumpul di situ, banyak sekali. Terhitung laki-laki saja sejumlah 5.000 orang. Tetapi dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, apakah bisa dimakan kepada 5.000 orang? Itu tidak sama sekali akan terjadi, ya kan? Tetapi kenapa Andreas berkata sedemikian? Adalah sampai sekarang Andreas sudah ketemu Yesus Kristus dan berjalan-jalan dengan Yesus. Lalu dia telah melihat apa yang mujizat terjadi oleh Yesus Kristus. Oleh sebabnya itu, walaupun ini makanan kecil 5 roti jelai dan 2 ikan saja, dan hanya buat makan seorang anak saja, tetapi ya memang engkau Yesus sudah ada di sini kan? Jika engkau berkuasa dan memberkati, ini akan menjadi cukup kepada sebanyak orang di sini. Benar enggak Pak Yesus? Jadi setelah Filipus dengar kata Andreas ini, apa yang dia berpikir? Aduh, guru kita ini, ya pada saat dia pilih muridnya, dia pilih orang yang kurang ajar. Bagaimana mungkin baik kalau dia hitung dengan baik-baik seperti aku? Ini 5.000 orang. Pasti kurang. Walaupun kasih sedikit saja, kurang 2 dinar, 200 dinar. Dan kasih mereka dengan 5 roti dan 2 ikan, tidak masuk akal. Bagaimanakah dia berpikir ini? Tidak masuk akal. Jadi, dengan Filipus dan Andreas, dalam katanya, sudah ternyata hatinya. Kenapa Yesus bertanya kepada mereka? Sampai sekarang Filipus tetap ikut Yesus, tetapi dia sendiri adalah benar dan baik. Akhirnya, dia tidak pernah menerima sesuatu dari Yesus. Akhirnya, dia dapat berkata hitungan manusiawi, tetapi tidak sama sekali berkata apa yang rindu kepada kuasa Yesus. Andreas juga salah seorang murid dari Yesus seperti Filipus. Dan jika sudah melihat banyak mujizat pekerjaan oleh Tuhan, dia sudah melihat Tuhan menjadikan anggur dari air biasa, dan telah melihat Tuhan bangkit orang yang sakit 38 tahun. Dan selain itu Tuhan kerja melalui Yesus
Andreas sudah melihat banyak sekali. Walaupun melihat ini semuanya, tetapi hati Filipus sudah penuh dengan pikiran diri sendiri. Melainkan, dalam hati Andreas dia tidak hanya mengikuti Yesus Kristus saja, tetapi dia mengalami kuasa Yesus dan mujizat oleh Yesus. Jika Tuhan Yesus memberkati dan bekerja, ya 5 roti jelas ini tetapi sudah cukup sekali untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa Filipus tidak punya iman kepada Yesus. Akhirnya Yesus bertanya kepada Filipus bahwa di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan. Tetapi jawab Filipus, di sana tidak sama sekali ada kata tentang Tuhan atau Yesus Kristus. Dia sudah pernah melihat banyak pekerjaan oleh Yesus Kristus, tetapi dalam hatinya tidak sama sekali ada iman kepada Yesus Kristus. Hanya hitungan dari secara manusiawi saja ada di sana. Tetapi Andreas, dia sudah berbeda. Pada Yesus bekerja, jika Yesus menguasainya, dengan 5 roti ini dapat dimakan kepada 5.000 orang. Anak ini sudah mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang banyak ini? Artinya Tuhan Yesus, engkau adalah harus kerja. Tolong menguasai, tolong memberkati biar dikasih makan kepada 5.000 orang. Jadi gambar mereka sudah sangat jauh berbeda, ya kan? Jadi kitab Injil Yohanes berkata ini kepada kita. Jadi di dalam kehidupan rohani, orang-orang yang iman, yang dalam kekristenan ini juga ada yang percaya diri sendiri karena menganggap diri adalah seseorang yang baik. Ada yang suka percaya diri sendiri, mereka susah terima firman Tuhan Yesus. Tetapi pada saat mereka sesungguhnya, mereka yang percaya Tuhan Yesus sesungguhnya, ya Yesus dapat menyelesaikan, mengatasi permasalahan ini. Yesus dapat membantu ini. Tuhan Yesus sungguh bisa kerja. Suatu ketika saya dapat telepon di rumah, katanya, ya Bapak Pendeta, apa kabar? Ini kok dari kota Jeonju. Ada saudara Kim Chung Han, dia kena sakit kanker dan dirawat lama di rumah sakit. Dan penyakit ini menjadi makin parah. Akhirnya dokter berkata dia tidak akan hidup lebih dari 2 hari ini. Jadi dengan kebetulan seorang pendeta di gereja kami ada di kota itu. Jadi saya telepon kepadanya, apakah Anda dapat mengunjungi rumah sakit di mana saudara Kim Chung Han di situ? Jadi dia mengunjungi dan pulang. Dan saya tanya bagaimana statusnya. Oh, itu tidak akan terjadi. Artinya mungkin dia akan tidak sembuh. Kelihatannya akan meninggal dunia. Dan besok hari adalah hari Minggu. Setelah selesai ibadah Minggu, saya ingin menuju ke kota Gwangju untuk pimpin ibadah malam Minggu. Untuk menuju ke sana, saya harus berlalu kota Jeonju dan ingin masuk ke mengunjungi rumah sakitnya. Jadi saya membawa anak sama istriku dan saya berkata kepada istriku, ya, mari kita berangkat 1 jam lebih cepat karena mau mengunjungi saudara Kim Chung Han di rumah sakit itu. Jadi lalu saya kunjungi di rumah sakitnya. Pada saat saya membuka pintu kamar dirawat itu, tetapi kamar itu sudah penuh dengan suasana kematian. Saudara itu sudah kelihatannya hampir mati, terbaring, tidak sama sekali bergerak. Dan istrinya, dia sudah berada di dalam kesedihan karena suaminya akan mati cepat. Waktu saya mengunjungi, dia hanya melihat sedikit dan dia turunkan kepalanya kembali. Dan ibu dari saudara itu, dia hanya menangis samping tempat tidurnya. Walaupun anaknya masih belum mati, tapi dalam hati istri atau hatinya
ibu dalam hati mereka, saudara ini sudah mati. Jadi suasana yang gelap, kematian juga mau menguasai di dalam hatiku juga. Waktu itu apa yang saya berpikir adalah, ya jika tempat ini bukan saya sendiri datang, tetapi Yesus datang di saat ini, di tempat ini, apa yang terjadi? Saya mulai berpikir itu. Yang heran adalah, jika kita mengalami banyak kesulitan, jika kita masukkan diri sendiri, makin susah kan? Tapi jika Yesus ada di situ, dia bukan manusia seperti kita. Jadi, jika Yesus datang di tempat ini, dia akan menyampaikan firman atau yang lain. Akhir-akhirnya, dia tidak akan mengabaikan saudara ini yang sedang mati. Dia pasti akan sembuhkannya. Jadi saat itu apa yang saya berpikir adalah, ya Yesus itu sudah ada di dalam hatiku dan sudah ada di dalam saudaraku. Ya, jadi Yesus sudah cukup sekali bisa kerja kepadanya. Inilah apa yang saya dapat hati waktu itu. Jadi, tugasku adalah harus sambungkan hati saudara ini dengan Yesus Kristus. Dan saya bersuruh kepadanya, ayo saudara, coba buka matamu, lihat kepadaku. Saya bersuruh kepadanya. Ya, Pak Pendeta. Dan dia menjawab dengan suara kecil. Dan lalu saya lanjut berkata, ayo saudara, coba dengarkan kepadaku. Doktor berkata, Anda tidak akan hidup selama 2-3 hari lagi. Dan sudah berusaha mengobati dari kanker beberapa bulan, tapi tidak berhasil. Katanya dalam 2-3 hari kau akan meninggal dunia. Tapi saudara, pada saat saya masuk ke dalam kamar ini, apa yang saya berpikir adalah, sungguh Yesus sudah berada di tempat ini. Tuhan Yesus baik ada di dalam hatiku dan hatimu. Jika Yesus bekerja, ya, permasalahan penyakitmu, kematian karena kanker itu tidak masalah. Yesus sudah bangkit yang mati Lazarus itu. Jadi saudara itu bilang, oh, lalu saya lanjut lagi. Ya, listrik itu berjalan melalui kabelnya. Jika listrik terhubung, jika rumahnya kotor atau bersih itu tidak masalah, tetap listrik akan masuk, akan menggerakkan televisi, mesin cuci, merebus air dan yang lain. Ya, jika apa? Sambungkan dengan listrik. Jadi listrik akan mengalir melalui kabelnya. Dan Yesus Kristus mengalir melalui hati kita. Coba dengarkan kepadaku. Jika hatimu sudah terhubung dengan Yesus Kristus, seperti listrik terputus, tapi setelah tersambung dengan kabelnya itu dapat mengalirkan. Seperti begitu, jika hatimu sudah menjadi satu dengan hati Yesus, Yesus mulai kerja di dalam hatimu. Kalau gitu, kanker ini bukan apa-apa kepada Yesus. Saya ceritakan ini kepadanya. Apa kau dapat mengerti? Ya, jika kabel ini terputus, listrik ini tidak dapat kerja. Tetapi setelah tersambungkan itu, baik rumah yang kotor atau bersih, rumah yang mewah atau miskin itu nggak masalah. Listrik akan kerja. Ya kan? Ya, biar saya kerja, sambungkan dengan kabel listrik saja. Lalu saya akan menyala lampu, akan menyala televisi, saya dapat melakukan semuanya. Dan kata Yesus apa kepada kita adalah, jika hatimu sudah menjadi satu hati denganku, jika hatimu sudah menjadi satu dengan hatiku, aku akan masuk ke dalam hatimu dan aku akan tangani segala permasalahanmu. Apa kau bisa mengerti maksudku? Oh ya, Bapak Pendeta. Saudara itu memberi jawab dengan
suara kecil. Jadi ini saya kasih tahu bagaimana Anda mempersatukan hatimu dengan Yesus. Pada saat Yesus berada di dalam dunia ini, ada banyak orang-orang sakit di sekitar Yesus. Dan Tuhan tidak sama sekali mengabaikan semua orang sakit sekitarnya. Kepada yang sakit 38 tahun, dia sembuhkan, dia memelekan orang buta, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus Kristus itu tidak sama sekali mengabaikan kepada yang sakit, dia selalu memberi penyembuhan. Pada saat saya membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya sudah melihat apa yang Yesus melakukan kepada yang sakit. Tuhan tidak sama sekali berkata sibuk dan tidak mau, tetapi tetap dia sembuhkan mereka. Kau bisa ngerti? Kau bisa ngerti? Jadi Tuhan Yesus tidak sama sekali pernah mengabaikan kepada yang sakit dan biarkan dia tetap sakit. Coba dengarkan saudara Kim. Yesus Kristus itu sudah sama baik kemarin, hari ini, dan besok. Ya kan? Jika begitu, Tuhan Yesus tetap ada di dalam ruangan ini. Dan dia ingin sekali menyembuhkan kau sedang mati karena kanker. Dan untuk Yesus kerja di dalam hatimu, jika hatimu sudah menjadi satu dengan Yesus, seperti kabel tersambung, listrik dapat mengalir. Kalau jika hatimu menjadi satu dengan Yesus, Yesus dapat kerja di dalam hatimu. Apa kau bisa ngerti maksudku? Sudah bisa mengerti? Lalu saya akan kasih tahu bagaimana hatimu menjadi satu dengan hati Yesus. Apa yang Yesus bekerja adalah dia bangkit Lazarus yang mati, dia membuka orang yang buta dan bangkit anak perempuan dari Jairus dan yang lain-lain. Seperti begitu, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak sama sekali mengabaikan kepada yang sakit. Tuhan pernah berbicara kepada kita, jika ada binatang jatuh dengan membawa barangnya, jangan mengabaikannya. Bongkar muat dan naikkan dia. Seperti artinya apa? Tuhan tidak sama sekali mengabaikan yang kesulitan. Jadi Tuhan Yesus pun tidak sama sekali mengabaikan kamu. Tuhan ingin sekali menyembuhkan kamu dari penyakitnya. Tetapi jika hatimu sudah menjadi satu dengan Yesus, itulah saatnya Tuhan dapat kerja di dalam hatimu. Seperti listrik terhubung dengan melalui kabelnya. Dengan listrik itu bisa dipakai mesin cuci, televisi, dan yang lain. Sepertinya begitu. Jadi apa yang saya berkata kepadamu adalah, jika hatimu menjadi satu dengan Yesus, hati Yesus bisa kerja di dalam hatimu. Penyakit ini akan menjadi bukan apa-apa. Apakah kau percaya dan mengerti? Di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Tuhan tidak sama sekali mengabaikan yang sakit. Dia tetap sembuhkan mereka, merawatnya, dan memberi anugerah kepadanya. Kalau gitu, jika Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selamanya, dan pada saat Yesus melihat kau sedang mati di atas tempat tidur ini, dia pun ingin menyembuhkan kamu. Tapi kenapa Yesus tidak bisa kerja kepadamu adalah hatimu sudah berbeda dari Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak dapat kerja. Jika hatimu menjadi satu dengan Yesus, dan hati ini akan mengalir kepadamu. Kalau hati Yesus mengalir dalam hatimu,
akan berikunya kuasanya. Jadi jika kuasa Yesus masuk ke dalam tubuhmu, ya kematian karena kanker itu tidak akan apa-apa. Jadi apa hatimu kau punya sekarang ini? Ya, Yesus sudah bangkit, anak Jairus, Tuhan telah bangkit, Lazarus yang mati, Tuhan telah sembuhkan orang-orang sakit. Jadi Tuhan akan sembuhkan penyakitku juga. Ya, Tuhan akan sembuhkan aku. Tuhan akan sembuhkan aku, pulihkan aku. Oleh sebab Yesus, aku akan sembuh dari penyakit ini. Jika Anda punya hati ini, hati itu akan membuat kamu menjadi satu dengan Yesus. Jadi, kematian, penyakit karena kanker ini tidak akan apa-apa. Apa kau mengerti? Kamu bisa mengerti? Apa kau percaya Yesus akan pulihkan kamu, sembuhkan kamu? Saya ceritakan kepadanya. Oh ya, Pak Pendeta, dia memberi jawab. Aku akan berdoa untukmu. Jadi meletak tangan di atas kepalanya, lalu saya berdoa untuknya. Tuhan Bapa kami, saudara ini, tolong sembuhkannya. Tolong memberi kekuatan baru kepadanya, biar dia kalahkan penyakitnya. Seperti itu saya berdoa. Lalu saya berdiri, ayo kau akan berdiri ya, sembuh ya. Dan ini saya pergi ke kota Gwangju dan pimpin ibadah di sana. Halo, bye-bye gitu. Sekitar 1 minggu kemudian, sebelum makan sarapan, saya dapat telepon. Halo, Pak Pendeta, ini saudara Kim Sung-an. Ya, seharusnya mati dengan kata dokter ya kan. Kata dokter, dia mungkin hidup 2-3 hari saja. Tapi dalam suaranya sudah ada kekuatan. Pak Pendeta, ini saudara Kim Sung-an. Oke, baik. Apa kabar kamu? Bagaimana kondisimu? Kemarin saya periksa badanku. Tidak sama sekali ada sel kanker ada di dalam tubuhku, kata dokter. Sel kanker tidak sama sekali ada lagi. Pagi hari ini saya pulang dari rumah sakit, jadi saya telepon kepadamu. Haleluya. Aku memuji Tuhan. Jadi hiduplah untuk Yesus. Dengan ini kita ceritanya selesai. Dan ibadah minggu berikutnya, saudara itu mengunjungi gereja saya. Sebelum saya sampai ke khotbah, saya suruh dia naik di atas mimbar dan dia datang memberi kesaksian. Dan di sana, bagaimana Tuhan mengerjakan selama 1 minggu kepadanya. Dia sudah diobati oleh dokter beberapa bulan, tetapi itu tidak bisa jadi, dia sedang mati karena penyakitnya. Dan untuk akhirnya dokter berkata, orang ini tidak akan tahan 2-3 hari. Tetapi aku percaya kepada firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tidak sama sekali mengabaikan orang sakit, tetap sembuhkan mereka. Jika Yesus tetap sama, baik kemarin sampai hari ini, dia akan sembuhkan aku. Dan Yesus berada di dalam hatiku, walaupun nggak bisa lihat, tidak bisa meraba, tetapi dia tetap hidup, dia akan sembuhkan aku. Tinggal saya percaya itu saja. Dan cepat saya menjadi baik, dokter pun terasa heran. Jadi saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalami banyak hal terjadi seperti begitu. Jika saya memberitahukan ini beberapa hari sepanjang malam, tapi tidak akan terputus. Tuhan sungguh hidup di dalam antara kita dan bekerja. Lalu kita main bola samanya. Lalu dia sepertinya begitu memberi kesaksian di gereja kami. Dan semua jemaat kami dapat melihat bagaimana Tuhan tetap kerja. Jika hati Tuhan mengalir kepada kita, jika hati kita menjadi satu dengan Yesus, Tuhan tetap hidup dan kerja di dalam hati kita. Itulah hal-hal yang syukur sekali saya menerima dan mengalami banyak anugerah Yesus seperti begitu. Jika Tuhan seperti ini tetap menyertai denganku, ya kemungkinan padang gurun di Afrika saya pasti bisa hidup di situ. Kalau tempat-tempat dingin, aku bisa hidup di sana. Jadi apa yang terjadi adalah dalam pembacaan kitab suci, dari sana menemukan hati Tuhan.
dan mempersatukan hati sama Tuhan. Setelah kita menjadi satu hati dengan Tuhan, seperti suami istri, jika mereka menyatukan hati, mereka berbahagia. Kalau hatinya berbeda, seperti musuh, ya kan? Seperti begitu, jika kita mempersatukan hati sama Tuhan, ini dapat berkata bahwa percaya kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan dan membacanya dan terima dalam hatiku dengan sesuai dengan apa adanya, kita menjadi satu dengan Tuhan. Mulai saat itu, Tuhan mulai bekerja keras dan hebat di dalam hati kita. Ini hal-hal yang heran sekali. Tahun 1962, saya bertemu Yesus Kristus bahwa Yesus telah mengampuni dosaku dengan darahnya. Dengan membaca kitab suci dan membaca ulang, terus membacanya. Sebelum saya menikah, saya membaca banyak kali Alkitab. Habis 10 kali, 20, 30 kali, 50 kali, 60 kali, 70 kali lebih. Terus saya membaca kitab. Yang heran adalah saya sering berkata ini, sebelum saya bertemu Yesus Kristus dan diselamatkan, saya sering baca novel. Itu menarik sekali. Tapi novel yang saya sangat menarik itu saya habis baca 2 kali langsung. Yang ketiga kali saya hanya cari tempat-tempat yang sangat menarik saja. Setelah itu ya susah baca ulang. Tetapi Alkitab ini ya saya masih tidak tahu berapa banyak saya membaca, tapi ya sudah baca lebih 100 kali. Tetapi dari firman Tuhan, kitab suci, saya dapat menemukan hati Yesus. Jika saya terima hati Yesus, hatiku menjadi satu dengan Yesus. Dengan itu dapat berkata iman. Jika hati kita menjadi satu dengan hati Yesus, dan selama saya hidup di bumi ini, kita bisa mengalami bagaimana Tuhan kerja keras. Walaupun aku rendah, kurang, miskin, atau kekurangan dan kesulitan, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai dengan kita, jadi tidak sama sekali ada masalah. Sungguh Tuhan tetap hidup di dalam hatiku dan bekerja. Itulah yang syukur sekali. Bagaimanakah mungkin Yesus dan Tuhan berada di dalam hati kita? Kitab suci di 66 kitab ini adalah firman Tuhan. Dan firman adalah Allah. Dan kita percaya yang tulis dalam kitab suci. Dengan itu hati Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita menjadi satu hati dengan Tuhan Yesus. Lalu semua permasalahan yang kita punya akan menjadi permasalahan Yesus. Tahun 62, bulan Oktober tanggal ke-7, itulah hari saya menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Memang sebelumnya saya juga ikut gereja, saya anggap diri orang berdosa, selalu minta ampun dosa, mengaku dosa. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, yang heran sekali tentang Alkitab adalah, Alkitab berkata telah membenarkan aku. Aku telah berbuat dosa dan berbohong dan mencuri. Aku berbuat jahat, tapi kata Tuhan, aku telah membenarkan engkau. Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan kenapa dia bangkit lagi? Dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu buktinya pembenaran kita dibenarkan. Untuk itu Tuhan bangkit berdiri. Lihatlah tanganku, lihatlah tanda paku ini. Inilah tanda untuk pengampunan dosamu. Lihatlah mahkota duri ini. Untuk pengampunan dosamu, saya terima ini. Lihatlah terluka tusuk senjata itu. Karena dosamu, aku terima penganiayaan ini. Aku dibilur-bilurkan, terpaku. Ini semua saya terima karena mengampuni dosamu. Kita harus percaya itu. Tetapi banyak orang berkata, aku orang berdosa. Ini apa artinya?
Yesus mati di atas kayu salib, tetapi tidak bisa mengampuni dosaku, menghapus dosaku. Akhirnya sia-sialah kematian Yesus. Itu betapa hal-hal yang jahat sekali, tetapi aku percaya begitu. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang saya kemarin berkata, tidak ada yang tidak tahu tentang ayat 23. Tetapi jarang ada yang tahu ayat 24. Ya, ayat berikutnya 23 adalah 24. Ini katanya apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ayat 23 tidak ada Tuhan Yesus, tapi kita ada, dosa ada. Jadi kita orang berdosa. Tetapi ayat 24 memang ada orang berdosa, yaitu kita, tetapi juga ada Yesus Kristus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan. Penebusan ini artinya apa? Itu telah menebus, mengampuni kita, dan menerima kita. Oleh kasih karunia, dengan cuma-cuma, kita tidak sama sekali berbuat apa-apa untuk diri sendiri. Ini bukan hasil pekerjaan atau usaha kita, tetapi karena penebusan Yesus Kristus. Yesus telah menghapus dosa kita. Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Jadi kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Kita tidak sama sekali ada dosa lagi. Ini kata Tuhan. Hal yang heran sekali. Benar enggak? Inilah yang kita harus percaya. Tetapi banyak jemaat-jemaat di gereja ini, walaupun mereka berkata Yesus mati di atas kayu salib, tapi masih berkata aku orang berdosa. Inilah musuh dari Kristus dan kayu salib. Jika kita berkata kita orang berdosa, artinya Yesus gagal kematian di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Tidak ada kata yang lain menyedihkan hati Yesus. Tidak sama sekali tidak. Tetapi kita sudah ditebuskan. Kita sudah dibenarkan. Bukan pekerjaan kita, tapi kerja Yesus dengan sempurna. Dia telah menyucikan kita. Amin. Ada banyak cerita ini di dalam kitab suci. 1 Korintus pasal 6 ayat 10 berkata begini, pencuri, orang kekir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, orang-orang yang berbuat dosa demikian, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi kita tidak boleh lihat ayat 10 saja, harus baca 11 juga. Seperti tidak hanya boleh membaca Roma 3 ayat 23, tapi harus baca 24 juga. Ayat 11 ini berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Memang di antara kita ada yang penipu, ada yang pembohong, ada yang berbuat dosa ini dan yang lain, ada yang membenci orang lain. Memang kita sudah ada kan? Jadi, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Di dalam kitab ini berkatanya apa? Tetapi, ya kita sudah berbuat dosa, tetapi telah disucikan. Kita sudah berbuat dosa, tetapi telah dikuduskan. Kita sudah berbuat dosa, tetapi telah dibenarkan. Karena apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Ya, terima ini adalah percaya kepada Yesus. Jika Yesus mati atas kayu salib, tetap masih kita orang berdosa. Kalau tidak, masih kita berdosa. Apa gunanya Yesus harus mati di atas kayu salib? Artinya apa? Jika kita berkata kita orang berdosa, sia-sia kematian Yesus. Tidak sama sekali kata yang jahat kepada Tuhan. Lebih dari ini, tidak lagi Tuhan. Tuhan sungguh mati di atas kayu salib. Dengan itu telah membasuh semua dosa kita. Amin. Haleluya. Inilah kata kitab suci. Kita semua berbuat dosa ini dan yang lain. Tetapi
tetapi kamu telah disucikan. Kamu telah berbuat dosa ini dan yang lain, tetapi kamu telah dikuduskan. Kamu telah berbuat dosa, tetapi kamu telah dibenarkan. Kamu telah dikuduskan. Ini kata Tuhan Yesus. Di Yesaya 53, yang Nabi Yesaya itu adalah orang yang sudah ada sebelum Yesus datang. 200 tahun yang sebelumnya, dia bernubuat Yesus akan datang. Dan apa yang berkata adalah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia dirumukan oleh karena kejahatan kita. Dia berarti apa? Yesus Kristus yang akan datang. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dengan itu Tuhan telah menanggung semua dosa manusia, dosa dunia. Dengan itu dia mati di atas kayu salib. Dengan itu Tuhan telah menghapuskan semua dosa kita satu kali untuk selamanya. Itulah yang kita percaya. Jadi dua raja-raja pasal 4 yang kita baca tadi ada seorang istri dari Nabi. Di dalam gereja kami juga ada sekolah misi, yaitu kayak STT, dan ada suami istri sering datang dan dilatih. Jadi, Nabi dari istri ini, dia tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Dia hanya mempunyai penuh dengan pikiran diri sendiri. Setelah dia menikah sama suaminya, lalu dapat 2 anak laki-laki. Satu ketika suaminya ini ingin hidup untuk Tuhan, lalu masuk ke sekolah untuk menjadi misionari. Lalu di sana sekeluarga harus datang dilatih bersama. Di istri sama kedua anak tinggal bersama di bawah Elisa dan dilatih dan diajar. Jadi suami ini sungguh mempunyai iman dan senang mengikut Yesus dan nabinya dan dilatih dengan baik-baik. Tapi istrinya tidak punya iman kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Seperti begitu dia tidak beriman. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk istri ini. Jadi suaminya berdoa, tapi istrinya tertidur. Jika suaminya membaca kitab, tapi istri ini tidak pedulikan, hanya peduli kepada makanan yang lain. Jadi istri ini memang ikut suami, akhirnya datang ke tempatnya Elisa, tapi ingin sekali keluar dari sini dan cari kerja hasilkan uang. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Mungkin kena penyakit atau yang lain gak tahu, tapi tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Jadi istri ini tidak bisa tinggal di sana lagi. Seorang yang saya tahu juga terjadi begitu. Ada seorang misionari di Afrika Ghana dari gereja kami. Suami ini percaya Yesus lalu menjadi misionari, akhirnya pergi ke Ghana, Afrika. Lalu istrinya ikut suaminya dan datang ke Ghana. Tapi ya ibu ini nggak suka di sana. Aduh, akhirnya nggak keluar lagi, nggak bisa mandi. Aduh, ulat-ulat banyak sekali. Jadi di tempat-tempat Afrika, setelah cuci baju harus keringkan kan? Tetapi tidak boleh pakai langsung. Mungkin tidak semuanya, tapi seharusnya setrika dengan panas. Karena ulat-ulat itu datang bertelur di sana, akhirnya masuk ke dalam kulit manusia. Itu yang daerahnya begitu. Jadi
Seperti istri Dawi Nabi di kitab ini, ibu ini juga melihat suaminya melayani sesungguhnya penginjilan, tapi dia merasa bosan sekali dan tidak bisa tahan di sana. Kenapa enggak tahu? Jadi ibu ini tidak mau tahan di dalam Afrika. Sering tidak bisa mandi karena nggak ada air dan panas sekali. Tidak bisa tahan, tidak mau tahan di sana. Tapi satu ketika kantor pusat perintahkan bahwa pergi ke perhutanan, pendalaman, dan beritakan khotbah kepada satu suku karena ada diminta darinya. Jadi ketua misi di situ suruh suami istri pergi ke dalam penghutanan. Jadi ibu ini terbaring di kamarnya. Aduh, apa maksudnya itu? Saya tidak suka di sini, tapi ke dalam pendalaman hutan nggak suka, tidak mau. Tapi tiba-tiba suaminya datang. Katanya, sayang, saya merasa syukur sekali. Apa maksudnya ini? Syukur apa? Ya, kami masih belum bisa berbahasa suku di dalam itu kan. Ada yang lebih banyak yang berkuasa bahasanya, tapi diutus kami, itu hal-hal yang baik kan? Jadi dia tidak bisa menolak, akhirnya ikut dia. Mereka naik bus sampai ke satu desa, dan dari desa itu tidak ada mobil, lalu minta naik di atas truk untuk pindah-pindah pohon dari hutan ke kota. Dan mulai saat itu tidak ada jalan lagi. Ada orang yang pengantar datang, dan beberapa jam, hari, terus berjalan-jalan di dalam perhutanan. Dengan itu, mereka datang di tempatnya, dan di tengah-tengah hutan, sekitar 50-60 keluarga tinggal di dalam penghutanan. Setiap malam mereka kumpul, mereka dengar firman Tuhan, dan dengar Injil Yesus. Satu ketika, seorang ibu membawa 2 butir telur dan kasih misionari makan. Dan ada yang membawa kelapa dan pepaya, dan terus mereka membawanya. Atau ayam pun dibawa. Satu ketika, semua yang tamu pulang ke tempatnya, ada yang datang yang mengundang mereka. Berkata bahwa, misionari, saya meminta maaf, saya mengundang Anda, tapi saya tidak bisa memberi sesuatu kepadamu. Di situ ada pohon papaya, tapi itu milik istriku. Dia yang kaya, tapi aku ini masih miskin. Jadi sampingnya semua papaya sudah dimakan. Itulah pohonku. Dan pohon ini pohon mangga yang tanpa buahnya itu milikku, dan sampingnya ada pohon mangga yang penuh buahnya, itulah milik istriku. Akhirnya istri dari Bapak misionari ini berpikir, gimana? Waduh, ini buah-buahan kumpulkan semua sudah kurang lebih 300.000 rupiah. Tapi kenapa mereka berubah begitu? Ya memang mereka hidup begitu. Milik istri, milik suami sudah beda. Kenapa ini menjadi suami istri? Ibu istrinya dari pendeta berkata begitu. Lalu dia kaget. Karena apa? Dia tidak menghitung apakah ini milikku atau tidak. Tapi dia sendiri mengenal diri seperti mereka. Mulai saat itu, ibu ini hatinya mulai berbeda. Dia telah membuang sikap kesendirian. Dan sebentar lagi, suami istri ini diutus ke negara yang berbahasa Prancis. Sampai sekarang mereka berusaha belajar bahasa Inggris, tapi tiba-tiba mereka diutus ke negara Benin yang berbahasa Prancis. Tapi istri dari pendeta ini hatinya berubah. Dengan tas yang besar, masukkan kitab dalam bahasa Inggris dan kamus dalam bahasa Inggris, dan masukkan kitab bahasa Prancis, dan masukkan kamus dalam Prancis, dan pergi ke pinggir jalan, ketemu orang, dan beritakan Injil kepada mereka. Mereka merasa susah,
mereka suka dan berbahagia. Dan sebentar lagi ibu pendeta itu kena penyakit malaria dan meninggal dunia. Lalu kami membawa jenazahnya ke tempat yang retreat kami di hutan dan makam di sana. Di negara Bening yang beliau melayani dulu, kami sudah bangun pusat kami di sana karena diberi tanah dari pemerintah, lalu membuat lapangan olahraga dan memulai rumah sakit, begitu. Memang itu tetap sama, hal yang sama, tetapi tergantung bagaimana mereka berpikir, tergantung itu semuanya jadi dianggap berbeda. Jadi istri dari Nabi ini, dia hanya berpikir dengan cara manusiawi karena dia tidak tahu tentang Tuhan. Jadi apa dia belajar tentang kehidupan rohani itu tidak bisa ngerti. Satu ketika suaminya meninggal dunia. Lalu dia berpikir, ya aku akan meninggalkan tempat ini. Dan dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, saya meminta maaf, aku tidak beriman. Jadi aku akan meninggalkan tempat ini. Oh, itu sayang sekali. Itu dengan begitu ibu ini pergi ke tempatnya lalu berusaha cari uang. Jadi dia meminjam uang dan mulai berdagang. Tapi itu tidak berhasil. Akhirnya ya ada kerugian. Lalu meminjam uang lagi, tetapi kalah lagi. Akhirnya hutang itu tidak bisa dilunasin. Lalu penagih hutang datang untuk gantinya, tapi dia pun tidak ada cara untuk terima uangnya. Tanyakan ke ibunya, kapan ibu akan gantinya? Dan ibu berkata, ya tolong tunggu sebentar. Dan penagih hutang berkata, ya mungkin 1 bulan saya akan tunggu. Tetapi kasih tahu bagaimana Anda akan membayar. Ya, dengan cara bagaimana saja aku akan bayar. Sungguh, oke baik, aku akan tahan 1 bulan. Jika setelah 1 bulan masih kau nggak bisa gantinya, aku akan membawa kedua anakmu, jual mereka menjadi budak. Baik, ya katanya dia terheran. Dia hanya mempunyai 2 anak laki-laki saja, tetapi terjual menjadi budak, merasa sedih sekali. Dia marah kepada diri sama suaminya, tetapi walaupun begitu tidak sama sekali ada cara dan jalan lain. Ia mungkin tanggal-tanggal pembatasan itu sudah menjadi dekat, tetapi tidak sama sekali tahu apa yang mereka harus melakukan. Terus dia berpikir dan khawatir dan mengutuk kepada suami yang mati, tapi masih belum menemukan jalannya. Tetapi Tuhan ingin memberi iman kepada perempuan ini. Jadi memberi kesulitan, akhirnya suami pun meninggal dunia. Jika dia sudah mempunyai iman dari awalnya, suami itu tidak perlu mati. Tapi Tuhan mengasihi perempuan ini, biar dia dapat iman, suaminya meninggal dunia. Walaupun begitu, ibu ini tidak langsung percaya kepada Tuhan. Dia memulai bisnis, akhirnya kalah dan dapat banyak uang hutangan. Akhirnya anak-anak itu akan sempat terjual seperti budak. Oleh karena tidak sama sekali ada cara lain, akhirnya dia mengunjungi Elisa, abdi Allah, yang dulu menganggap sepinya. Tuhan sungguh memimpin dia menjadi orang beriman. Akhirnya ibu ini berpikir bahwa ya beberapa hari kemudian kedua anakku akan terjual menjadi budak. Sedih sekali. Dia menangis dan khawatir dan jatuh tertidur. Tapi masih belum ada apa yang dia harus melakukan. Lalu dia mengunjungi Elisa, dulu ajar mereka.
akhirnya bertemu dengan Nabi Elisa yang hamba Tuhan. Lalu Elisa berkata bahwa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahulah kepada aku apa-apa yang kau punya di rumah. Lalu perempuan ini berkata, ya, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi Elisa berkata, dengan anakmu, mintalah bejana-bejana kosong dari luar, tidak sedikit, tetapi minta banyak. Dan tuang minyak di satu demi yang lain, kalau penuh dan pindahkan di sampingnya. Ini kata Elisa. Ya, ini kelihatannya tidak masuk akal, ini tidak dapat dipercayai. Tapi dia sendiri tidak sama sekali punya cara lain, akhirnya dia harus percaya. Lalu terus dia meminta pinjam bejana-bejana yang besar dari tetangganya. Akhirnya dia mulai menuang minyak di bejana. Ini adalah sebuah, ya kan, buli-buli berisi minyak kecil saja, tetapi itu bonang di dalam bejana besar. Tapi bejana itu menjadi penuh dengan minyaknya. Minyak itu tidak terputus. Jadi ibu itu terharu. Ya, aku kenapa tidak percaya Tuhan yang besar ini? Aku percaya diriku sendiri. Lalu ibu ini percaya Tuhan dan syukur, Tuhan, Engkau mau memberikan iman kepadaku, jadi mengizinkan suamiku mati, mengalami banyak kesulitan. Inilah tuntunanmu Tuhan. Ya ibu, minyak ini tidak berhenti. Bejana ini sudah penuh. Oke, bagus sekali. Ya, oleh sebabnya itu ayahmu percaya Tuhan. Ini bagaimana Tuhan kerja. Mereka senang sekali. Jadi semua bejana penuh dengan minyaknya. Dan rumahnya penuh dengan harum minyak itu. Dan membawa satu lagi, katanya ini yang terakhir. Dia menuang semuanya. Tidak ada lagi. Enggak ibu, sudah penuh semua. Lalu berhentilah minyak itu. Jadi dia berkata kepada Elisa. Dan Elisa yang abdi Allah berkata, ya, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anakmu. Oleh anugerah Tuhan, dia telah membayar hutangnya. Kita juga seperti perempuan ini. Kita hanya percaya diri sendiri, akhirnya kita mengalami banyak kesulitan. Oleh sebab itu, akhirnya kita dapat percaya Tuhan. Dan pada saat Tuhan kerja, semua hutang akan dibayar, dan minyak akan penuh dalam bejananya. Mulai saat itu, saya percaya kepada Tuhan dan sudah melihat banyak kali Tuhan menggenapkan semua hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Percayalah Tuhan, dialah yang maha kuasa, dialah yang mengampuni dosa kita, dialah menyelesaikan semua permasalahan kita. Dialah sungguh Tuhan semesta alam. Jika kita percaya Tuhan, Dia akan menyertai dengan kita. Apa saja kita mengalami permasalahan, Dia akan mengatasinya. Inilah Tuhan yang aku percaya. Semoga anugerah Tuhan berlimpah kepadamu semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kudus, kami ucap syukur bagimu Tuhan. Untuk Engkau memberi anugerah kepada istri dari Nabi, izinkan suaminya meninggal dunia. Jika dia percaya awalnya suaminya tidak perlu mati, tetapi dalam kesulitan tidak ada cara lain, akhirnya perempuan ini percaya kepada Tuhan. Akhirnya Engkau menyelesaikan permasalahan dan memberi hidup yang berkat. Engkau tolong kerjakan kepada kami, dapat percaya kepadamu. Semoga anugerahmu berlimpah-limpah kepada kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semua.